Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yes, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah bagaimana penilaian dia tentang kamu. Bagaimana penilaian dia tentang kamu. Yes. Ini general reading ya, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak-kontaknya ada di description box video ini ya. Masih ada promo 3 question Rp100.000. And aku ada posting di short video-video pendek ya, beberapa video itu kalian bisa cek di fitur short. Ada video-video pendek ya, aku bakalan posting terus. Kebetulan itu video-video yang aku ambil dari TikTok account aku. Aku posting di sini, di YouTube juga buat kalian yang nggak punya TikTok account ya. It's okay. Dan aku bacain komen-komennya, oh my god, kayak apaan sih? Bukannya ngerasa GR karena dibilang cantik atau apa, bukan. Tapi kayak pas aku baca komen-komennya tuh kayak ngerasa kayak kita first time ketemu face to face gitu loh. Kayak aku ketemu sama kalian face to face, lihat wajah kalian, lihat wajah aku gitu, kayak masing-masing kayak ngerasa kaget gitu loh. Kayak kalian ngeliat aku shock, kayak wah gitu, selama ini cuma kenal lewat suara lalalala, terus sekarang lihat wajahnya aslinya, oh ternyata kayak gini gitu. Jadi yang aku baca kayak komennya ini kenapa sih kayak pada kaget gitu ngeliat muka aku gitu. Padahal kan di YouTube ini kan juga aku tampilin muka aku kan, foto aku gitu kan. Selain nama asli juga kan aku tampilin foto tuh ya kan. Terus ada tuh aku sharing di community. Di fitur community kan aku suka bikin status tuh ya. Nah, status itu di bawahnya tuh aku pernah tampilin muka aku gitu ya, kayak capturean status sih. Tapi mungkin kalian gak lihat ke situ ya. Nah, sekarang aku udah posting ya. Nanti kedepannya juga posting short video-video pendek tarot ya. Yang aku tampilin memang ada muka asli aku. Kalau pada tanya kenapa sih video setiap hari tuh nggak ada mukanya, karena emang fokusnya tuh di pesannya ya, di pesan videonya, bukan yang menampilkan wajah. Takutnya nanti kalau nampilin wajah salah fokus jadinya. Dan nggak ribet ya, harus kayak kayak harus mikirin penampilan atau apa. Jadi mendingan langsung ke kartunya aja. Memang bukan mau cari pamor, cari fame, cari famous atau apa tuh enggak. Jadi memang tujuannya tuh memang manfaatnya tuh buat kasih pencerahan, kasih hal positif, buat buat bisa membantu ya kalian-kalian yang lagi butuh pencerahan itu. Jadi kenapa kalau ditanya kenapa nggak ada wajahnya, nggak ada mukanya setiap video, ya karena fokusnya bukan ke situ, bukan mau cari pamor, tenar dan fame gitu loh. Karena memang tujuannya tuh isi pesan dari videonya gitu. Kok jadi lama ngobrolnya? Yaudah itu aja, masuk ke videonya ya. Bagaimana penilaian dia tentang kamu? Yes, penilaiannya adalah kamu tuh selalu semangat buat melangkah untuk apapun yang kamu inginkan. Ya, ini yang kamu inginkan ini bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Jangka pendek itu sesuatu yang emang kamu pengen aja. Oh, lagi pengen apa nih? Lagi pengen makan A nih, nah kamu go for it gitu ya, kamu semangat nih, oh aku pengen makan ini, aku pengen beli ini gitu ya kan, itu jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang, dia tuh bisa ngeliat kamu tuh bener-bener kayak seseorang yang ambisius, juga optimis, juga semangat dalam dalam menjalankan passion gitu loh. Misalnya kamu kerja gitu ya, contohnya aku deh kerja, passion aku di tarot gitu ya. Kayak dia bisa lihat ya, kalau kamu tuh punya passion di situ gitu. Aku punya passion di tarot gitu ya. Aku semangat ya kerja di tarot, semangat berkembang, semangat bikin video tiap hari, bikin konten. Nah, itu maksudnya kayak gitu ya. Jadi bisa dilihat kamu tuh seseorang yang punya passion, punya hasrat dalam apa yang kamu kerjakan ya, dalam bidang yang kamu kerjakan, dalam pekerjaan kamu. Pokoknya kamu punya passion di situ ya. Dia melihat ya kamu tuh seseorang yang berjiwa bebas. Bebasnya ini lebih ke mau kamu usianya muda atau udah dewasa, tua lah kita bilang ya.
kamu tuh jiwanya bebas, asik, easy going ya. Ya santai aja gitu, nggak yang kaku-kaku banget orangnya, ya nggak yang kaku kayak harus kayak gini loh, harus kayak gitu loh, kita tuh harus kayak gini, harus kayak gitu. Enggak, kamu asik aja, santai, berjiwa bebas gitu. Dalam artian apa ya? Kalau contoh berjiwa bebas, ya misalnya orang ajak kamu, kita liburan yuk gitu. Misalnya kita liburan ke mana nih? Ke Bromo lah ya. Kita liburan ke Bromo yuk. Terus kamu kayak, yuk boleh, kapan nih gitu kan. Nah kalau jiwanya kaku kan kayak, nggak mau, gue takut nanti dilarang sama orang tua gue, nggak mau, nanti nginepnya di mana, hotelnya apa, nanti nggak asik, nggak enak gitu. Nah itu tuh ribet ya kan, itu ribet, itu kaku. Nah kamu tuh nggak kayak gitu, jiwa kamu tuh bebas, seru, easy going, sesantai itu juga. Di sini banyak kalian yang sebenarnya tuh jiwanya putih. Putih tuh maksudnya positif ya. Auranya tuh putih, positif. Nggak yang toksik, nggak yang negatif ya. Itu terlihat dari aura aja gitu. Kalau orang awam ngeliat aura seseorang tuh kayak, ini kayaknya orangnya baik deh gitu ya. Ini kayaknya orangnya positif deh. Ini kayaknya orangnya baik hati, lovely gitu. Kalau orang yang negatif, toksik kan udah kelihatan tuh dari jalan, dari jauh juga. Takut deh. Gue takut deh sama dia. Serem banget sih dia. Nah itu biasanya yang negatif atau toksik biasanya kelihatan tuh kayak gitu. Dari pembawaannya, misalnya dia kayak begajulan gitu, ngerti kan? Atau misal dia pakai tato di tubuhnya banyak, itu kan langsung orang mikirnya, kayaknya takut deh, serem deh, toksik deh, negatif deh gitu kan. Walaupun ya yang kalau orang bertato nggak semuanya negatif dan toksik ya. Cuma kalau orang-orang negatif kan pasti kelihatan dari penampilan gitu kan. Ya, di sini aku nggak bilang kalau yang bertato itu negatif dan toksik ya. Ada kok yang imut-imut dan lucu juga kok orang yang punya tato ya. Nah, tapi kamu ini dilihat seseorang yang memang auranya tuh beda, positif aja, kayak nggak negatif gitu. Dibilang sama dia nggak ada negatifnya, ya. Di sini apa ya? Penilaian dia tentang kamu, ada yang menilai kamu ini dari fisik, ya. Ini bukan kita bilang fisiknya bagus atau enggak, tapi lebih kayak fisik kamu tuh kayak, ada yang bilang fisik kamu tuh fisik idaman ya, ideal lah gitu ya, fisiknya itu ideal ya, mungkin tipe-tipe fisik yang diidam-idamkan semua orang gitu ya. Ada juga yang bilang fisiknya kamu tuh kayak aku bingung ngomongnya. Lunglai ya, lunglai itu apa sih? Kayak orang penari itu kan lunglai. Apa sih tadi aku udah nemu katanya cuma bingung. Fisiknya tuh kayak ya lunglai deh ya, pakai kata lunglai, aku bingung ngomongnya. Ya kayak menggemaskan gitu, lunglai. Ya istilahnya mungkin fisiknya kamu ideal lah ya di mata dia. Tapi kalau dijelaskan dengan kata lain tuh ya fisiknya tuh menggemaskan gitu. Mungkin sesuai tipenya dia kali. Mungkin kita bisa bilang kayak gitu kali ya. Tipenya menggemaskan gitu ya, gemai-gemai gimana gitu. Penilaian dia tentang kamu, ada yang bilang kalau kamu tuh suka anak kecil ya, suka anak kecil. Mungkin dilihat kayak, dia suka anak kecil deh, kayaknya ada jiwa keibuan nih. Pas lagi kamu dekat sama anak kecil atau perhatian sama anak kecil, mereka lihat kayak kamu sosok keibuan yang perhatian. Kalau sama anak kecil baik ya, atau suka anak kecil itu kan biasanya kan auranya tuh aura-aura yang pandai mengurus suami atau pandai mengurus istri gitu, ya nggak sih? Jadi kayak ada jiwa keibuan atau family man, dimana kalau nanti punya keluarga tuh pasti bakalan keurus deh tuh keluarganya ya. Jauh banget ya mikirnya udah menikah dan keluarga aja nih. Cuma mungkin ada beberapa orang yang melihatnya kayak gitu loh. Jadi kayak ada tipe-tipe orang gimana. Kemarin aku sempat lihat video ya. Cara kita melihat kalau dia itu jodoh yang tepat, kalau dia itu calon istri atau suami yang tepat adalah salah satunya itu gimana cara dia dekat sama anak kecil gitu. Aku nggak ngerti sih, cuma
ada orang yang melihat ya, salah satu calon istri yang baik tuh dilihatnya kayak gitu, gimana cara dia merawat anak kecil, gimana cara dia suka sama anak kecil, kedekatan dia sama anak kecil tuh gimana gitu ya. Di sini penilaian dia tentang kamu tuh orangnya selalu research ya, kamu selalu mencari tahu apa yang kamu pengen kali ya, bisa dibilang gini, kayak kamu pengen pergi ke suatu tempat, kamu bakal cari tahu dulu nih ya, misalnya kamu pergi ke Bali gitu ya, kamu searching dulu Bali itu apa ya saat ini, tempat-tempat yang lagi hits, tempat-tempat yang seru, tempat-tempat baru yang bakal mau kamu kunjungin gitu, visit nanti. Nah kamu tuh selalu do research gitu, kayak kamu selalu mencari apa yang lagi kamu pengen. Pokoknya kamu selalu ini dia research dulu atau searching dulu, cari-cari tahu. Nah, kamu tuh orangnya kayak gitu, ya. Dan beberapa dari kalian memang pintar, cerdas. Kayak bisa dibilang 80% dari otak kalian tuh cerdas. Asik. Ya, nah ini berkaitan sama seseorang yang memang keibuan. Biasanya jiwa-jiwa feminin yang keibuan itu biasanya kalem. Dari jalannya tuh udah kelihatan yang kayak lemah, gemulai, bukan yang desak-dusuk gitu, enggak kayak gitu ya. Aku sangat ekspresif sekali ya kali ini bawain videonya. Nah, kalian tuh jiwanya kalem ya, kalau kalian feminin ya. Tapi kalau kalian maskulin mungkin tipe-tipe yang kalem tapi berkarisma gitu, ngerti gak sih? Kalem tapi berkarisma, kamu nggak harus ngomong, nggak harus bergaya menter, kamu duduk kalem aja tuh kayak orang bisa lihat, ih gila dia punya karisma nih cowok gitu, asik. Pernah gak sih kalian lihat seseorang terus kayak misalnya lihat cewek deh, kayak gila ya nih cewek tuh cantik banget, elegan, berkelas. Nah itu kalau cewek. Nah kalau cowok nih kayak kamu diem aja tuh cuma ngerokok doang, misalnya kamu diem ngerokok duduk doang tuh kayak gila ya ganteng banget, gila ya berkarisma, gila ya se apa ya, kayak auranya tuh beda gitu. Orang kayak misalnya ada 5 orang, tapi orang langsung set ngeliatnya tuh tertujunya tuh ke kamu gitu loh. Jadi kayak center of attention. Jadi bisa dibilang pembawaan kamu tuh kalem. Jadi kayak kalian mau feminin, mau maskulin, pembawaannya tuh kalem. Ya, kalemnya tapi kalem yang beda ya. Kalem yang bikin orang tuh jadi kayak ketarik magnetnya ke kamu gitu. Jadi kayak langsung tertujunya tuh ke kamu. Gitu, kayak punya karisma, kayak punya kayak berkelas gitu loh, kayak classy gitu. Ngerti kan? Nah gitu. Nah kalem dan berkarisma ini gak harus dilihat dari penampilan yang wah kamu pakai apa nih, branded yang mahal, luxury brand or anything. Tapi enggak, orang tuh bisa lihat kalau ih kayak keren aja gitu kamu. Gak tau kenapa aku bahasnya agak ke penampilan, tapi ini bukan soal penampilan ya. Ngerti kan ya, dengan kamu pakai baju yang kelihatan rapih dan wangi aja tuh orang ya bisa suka gitu aja, karena kamu punya magnet sendiri. Nggak harus yang wow gitu ya pakai bajunya, nggak harus yang glamour, nggak kayak gitu ya. Dan di sini kamu punya rasa empati yang tinggi. Mungkin banyak dari kalian yang orangnya nggak tegaan ya kan, orangnya tuh kayak gampang kasihan, punya rasa iba yang tinggi sama seseorang yang kayak lagi kesusahan atau kayak lagi sedih atau punya masalah. Kamu yang kayak iya kenapa, aku perlu bantu apa yang bisa aku bantu ya. Kamu tuh ada sisi kesitunya gitu. Pokoknya empatinya tuh tinggi banget ya, empati dan simpati terhadap seseorang yang lagi membutuhkan gitu ya, apalagi di situ. Dan banyak dari kalian tuh ya, kebanyakan tuh udah bijak ya, orangnya itu bijak. Ya bijak tuh nggak harus udah dewasa atau belum ya. Walaupun misalnya umur kalian baru berapa ya bisa kelihatan lah kalau orang tuh bijak ya. Dalam mengambil keputusan, dalam menyelesaikan masalah ya. Kalau orang-orang bijak menyelesaikan masalah itu kan kayak pengennya tuh adil di tengah-tengah. Jangan mihak si A, si B, tapi benar-benar netral. Nah, kamu orangnya tuh banyaknya tuh kayak gitu ya. Nah, ini dia, baru kita bahas terus tiba-tiba ada kartunya. Nah, sisi feminin kamu tuh kelihatan banget ya, sisi keibuan. Aku udah ngomong dari tadi nih, kartunya baru aku lihat. Sisi feminin kamu tuh bener-bener kelihatan banget keluar. Sisi feminin kalau misalnya kamu, sisi feminin tuh nggak harus cewek atau cowok ya, bisa cewek dan cowok.
Kalau sisi feminin cewek tuh mungkin kelihatan dari apa yang kamu pakai ya, kecewek-cewekan, atau kamu tuh perhatian, pinter ngurusin seseorang ya kan, orang lagi sakit, orang lagi apa, pokoknya perhatian. Terus sisi feminin yang mau nurut, gampang diatur. Terus sisi feminin yang lembut dalam berbicara, nah itu feminin ya. Tapi kalau sisi feminin dalam cowok ya gitu, biasanya ya memang ya perhatian, caring, terus ngomongnya juga lembut, nggak kasar, nadanya juga rendah gitu ya. Terus apalagi sisi feminin dalam cowok, bisa dilihat juga dalam berpakaian, mungkin warna yang dia suka, bisa ya. Macam-macam lah kalau sisi feminin dalam cowok ya. Nah, penilaian dia tentang kamu, nah mungkin ya ada beberapa dari kalian yang perhatian banget sama keluarganya. Ya mungkin family is number one gitu ya. Kamu selalu menomorsatukan keluarga, atau ya memang apa ya, banyak orang-orang nih yang rasa kamu tuh home ya. Kamu home tuh ibaratnya ketika dia kayak lagi stres, kacau lah gitu, dia ingatnya kamu, dia cari kamu, dia ngerasa cuma kamu nih yang ngerti, dia ngerasa cuma kamu nih yang paham apa yang dia rasain, kamu mungkin bisa kasih insight ke dia. Tapi ibaratnya tuh kamu sebagai rumah, home gitu loh, tempat dimana dia kembali, dia mau lagi ngerasain apa, situasinya kayak gimana, nah dia tuh kembalinya tuh ke kamu. Aku ngerasa bukan dia aja sih, kayak banyak orang-orang yang nganggap kamu tuh home. Yes, kayak karena jiwanya kamu loh itu yang beda aja ya. Penilaian dia tentang kamu mungkin sering ngasih masukan, insight, dan baik dari kalian tuh yang bawel, tapi bawelnya tuh lebih ke in good way gitu ya. Bawel dan cerewetnya tuh dalam kebaikan, dalam hal-hal baik, misalnya kayak kasih masukan, ngasih insight. Jadi tuh orang-orang jadi kayak apa ya, introspeksi gitu dari omongan-omongan kamu. Oh masa iya sih gue kayak gini, oh iya ya gue sebaiknya kayak gitu. Nah banyak orang-orang tuh yang ngambil manfaat dari kebawelannya kamu, kecerewetannya kamu, mereka jadi introspeksi, dan otomatis dari introspeksi itu mereka berubah dong. Nah itu ya manfaatnya ketika mereka dekat sama kamu juga. Dan di sini kamu orangnya tuh ada nih ya, mantan-mantan kamu, masa lalu kamu yang bilang kamu tuh cepat banget move on ya. Iya, katanya kayak gitu. Ada yang ngerasa kayak cepat banget sih move on-nya, kayak mungkin kamu cuek ya setelah putus atau hubungan berakhir, kamu tuh cuek sama mereka, sama mantan kamu. Jadi mereka ngerasanya kamu udah move on deh, cepat banget deh. Atau kamu kayak kayak posting sesuatu yang kamu kayak ketawa-ketawa gitu ya, mungkin di sosial media. Jadi mereka ngerasa kayak kamu gak ada sedih-sedihnya deh, kayaknya kamu udah move on deh gitu. Banyak masa lalu dan mantan kamu tuh yang bilangnya kayak gitu. Dan kamu tuh selalu kayak punya hasrat dan excited terhadap sesuatu gitu. Jadi misalnya kamu pengen sesuatu, kamu tuh langsung gercep, cepet-cepet, kayak geraknya tuh cepet banget, satset gitu ya, nggak bisa yang nunggu lama-lama gitu, kayak nggak sabaran gitu. Tapi nggak sabaran ini dalam in good way ya, bukan yang nggak sabaran marah-marah atau emosi, nggak. Pokoknya kamu tuh cepet banget deh kalau ngerjain sesuatu. Dan di sini penilaian dia tentang kamu kayaknya orangnya pernah mengalami perubahan. Yes, ini ada orang yang bilang kalau kamu nih pernah mengalami perubahan atau kayak transformasi ya. Mungkin yang tadinya kamu tuh pakai bajunya monokrom biasa aja, nah sekarang kamu bertransformasi, pakai bajunya tuh lebih colorful gitu ya. Atau yang tadinya kamu tuh introvert tapi sekarang lebih pengen kayak berbaur, pengen lebih sering hangout bareng teman-teman kamu. Nah di sini tuh ada transformasi yang dia lihat dari kamu. Pokoknya ada perubahan di dalam diri kamu, tapi sih aku ngerasanya ini perubahannya dalam hal baik ya. Nah, di sini ketika hubungan berakhir, ada juga yang bilang ketika hubungan berakhir ada putus, kamu kayak langsung ada gebrakan. Aku nggak tahu gebrakannya apa, tapi banyak orang-orang yang bilang nih, kayak masa lalu kamu atau siapa
Aku nggak ngerti kamu ini ngecek energi siapa ya, penilaian dia tentang kamu dianya siapa, tapi ada masa lalu atau mantan kamu yang bilang setelah hubungan berakhir atau selesai nih kamu kayak berubah gitu. Nah berubahnya tuh langsung kayak wow gitu, kayak ada sebuah gebrakan. Dan ada juga yang kayak kamu bener-bener jadi kayak seseorang yang terlahir kembali, kayak rebirth gitu, kayak rebirth or reborn gitu. Jadi kayak seseorang yang kayak bayi baru lahir gitu, kayak bener-bener kayak pengen berubah aja gitu dari kamu yang dulunya kayak gimana, sekarang mungkin kamu lebih positif atau banyak hal-hal baik yang berubah di dalam diri kamu ya. Kamu tuh punya banyak teman katanya ya, punya banyak teman, nggak harus banyak banget sih, mungkin bisa dibilang kayak banyak orang yang kenal sama kamu gitu kan. Jadinya tuh kamu tipe-tipe orang tuh yang sebenarnya tuh pandai bersosialisasi ya. Pandai bersosialisasi itu nggak harus yang kamu introvert, enggak kan, pokoknya kamu pandai bersosialisasi aja gitu di tengah keramaian orang banyak atau di komunitas. Kamu pintar bersosialisasi dan kamu tuh orangnya suka yang party itu nggak harus yang dugem atau clubbing ya, tapi lebih ke kayak ngumpul-ngumpul, hangout, ngumpul sama banyak teman, itu kamu suka katanya ya. Nah di sini banyak orang-orang tuh yang sering kayak inget kamu ketika mereka punya event atau acara gitu loh. Jadi kayak mereka pengen invite kamu atau mengundang kamu ke acaranya mereka gitu ya. Jadi mungkin kamu seseorang yang penting ya, tidak boleh terlewatkan sedikit pun. Nah di sini kamu kayaknya pernah bucin deh kayaknya ya. Kamu pernah bucin nih. Ini yang menilai entah pasangan, entah mantan kamu atau orang lain yang menilai ya. Jadi kayak kamu pernah bucin di dalam suatu hubungan atau relationship ya, kayak bener-bener bucin aja gitu ke seseorang. Atau kamu pernah bucin tapi di dalam hubungan yang toksik. Jadi kayak kayak ya itu kasih sayang, perhatiannya kamu tuh kayak disalahgunakan sama pasangan kamu gitu ya. Dan kamu juga pernah terpuruk juga dilihat di sini. Pokoknya ini kamu pernah deh di dalam lingkaran toksik. Asik, lingkaran toksik. Pokoknya pernah dalam suatu yang kayak toxic gitu ya, entah circle atau hubungan atau relationship sama seseorang ya. Penilaian dia tentang kamu, kamu tuh kayak udah berpaling deh dari dia. Kamu ngecek energi siapa sih? Aku jadi ini orang yang kamu penilaian dia tentang kamu, menurut dia kamu tuh kayak udah berpaling dari dia. Dia seseorang yang kayak udah jauh ya dari kamu ya, yang kamu pengen tahu nih penilaian dianya ini. Kayak kamu udah berpaling dari dia setelah dia melakukan hal-hal yang semena-mena ke kamu kayaknya. Iya. Tapi banyak yang bilang kalau kamu tuh orangnya mau ngelakuin apa aja, kayak rela berkorban gitu. Mau kamu dalam keadaan kesulitan pun kamu ya mau aja nolong dia atau nolong seseorang di sini. Dan kamu suka menyembunyikan emosi atau kemarahan kamu ya. Ya, kamu nggak nunjukin kalau misalnya kamu lagi marah atau emosi, kayak kamu pendam aja, mungkin nggak mau makin runyam hubungannya, atau nggak mau nanti makin nggak terkendali gitu kali ya hubungannya. Makanya dilihat di sini kayak kamu suka menyimpan emosi atau amarah ya, kayak dipendam aja gitu. Nah di sini banyak dari kalian tuh yang orangnya cerewet, bawel. Cerewet bawelnya mungkin ini karena ini kali ya, karena perhatian gitu ya, bukan cerewet yang nggak penting, tapi kayaknya karena perhatian. Yes, banyak kalian tuh orangnya yang morning person katanya nih. Ya kayak sering bangun pagi atau tipe-tipe yang sibuk atau ya aktif di pagi hari gitu, morning person. Banyak dari kalian yang ini kayak memberikan cahaya deh buat hidupnya dia. Kalau kamu bilang biasa aja deh kayaknya nih, enggak, mungkin ada seseorang yang ngerasa kamu tuh kasih cahaya buat dia, buat hidupnya dia. Malah banyak yang kayak lagi kesusahan nih dia nih, terus kamu yang benar-benar perhatian banget sampai dia bangkit. Mungkin kamu bantu seseorang buat bangkit nih kayaknya nih
Jadi ada orang yang ngerasa bener-bener kamu tuh kasih cahaya dan pencerahan buat dia. Mungkin gara-gara itu dia jadi kayak bangkit lagi gitu ya. Nah di sini dilihat kamu tuh bener-bener tulus pas kasih cahaya, pas kasih pertolongan, kayaknya gitu. Di sini kamu tuh orangnya, jiwanya tuh jiwa satria. Jiwa satria tuh bukannya kayak ngejar-ngejar juga, tapi lebih kayak pemberani loh. Ada sisi pemberaninya gitu loh dari diri kamu. Iya, sisi berani. Kayak bukan nggak takut sama apapun sih, tapi kamu berani aja gitu. Berani maju gitu. Berani maju, berani buat usaha, berani buat deketin duluan. Ini nggak ngerti dalam aspek kehidupan apa, cuma bisa dibilang kamu tuh orangnya berani. Yes, berani itu bukan berarti nggak ada takutnya atau kayak sombong gitu, enggak. Tapi memang ada jiwa-jiwa beraninya kamu nih ya. Dan kamu tuh orangnya siap menerima perubahan, ya. Yang tadi sih orangnya nggak kaku. Kalau ada sesuatu yang berubah, ya udah santai aja. Misalnya tiba-tiba teman kamu ubah nih tujuan kalian meet up, ketemuan, kita kesini aja ya gitu, nggak usah kesini. Nah kamu santai aja terima gitu. Nah itu bisa dibilang kamu orangnya bisa terima perubahan ya. Di sini kamu tuh kayak banyak pengikut deh. Pengikut tuh follower atau apa sih? Di sini ada apa? Ada influencer atau ada selebgram atau apa yang menyimak readingan aku. Ini makin apa ya? Makin nambah subscriber. Jadi aku ngerasa makin banyak nih orang-orang dalam berbagai kasta, asik kasta, dalam berbagai kasta, dalam berbagai profesi, pasti nih nyimak video aku gitu. Jadi aku suka ngerasa kayak apa ya, ini kayak ada orang-orang yang memang punya follower yang banyak di sini nih. Siapa nih? Ada siapakah? Tapi nggak mungkin sih kalau yang punya follower banyak tuh komen, jarang banget pasti diam-diam aja nyimak videonya. Gak harus banyak follower kayak di sosial media gitu, enggak. Tapi lebih kayak, ya kamu memang ada orang-orang sekitar kamu, orang-orang terdekat yang memang kayak sering banget ngikutin kamu. Dan orang-orang itu mungkin percaya sama kamu. Mereka ngikutin apa yang kamu omongin. Jadi ibaratnya kamu tuh kayak punya anak buah gitu ya. Kayak orang-orang di belakang kamu tuh banyak. Ya. Orang-orang yang memang sayang sama kamu, atau orang-orang yang memang percaya sama kamu, atau orang-orang yang memang apa sih kayak keronco-keronconya kamu gitu loh. Atau mungkin kamu punya anak buah, karyawan, atau bawahan gitu ya. Atau sekedar teman-teman dan circle sih bisa juga ya. Nah, di sini penilaian dia tentang kamu tuh selalu apa ya? Ada rasa kepo. Memang banyak dari kalian yang orangnya memang kepo, ya kan? Walaupun sesuatu nih udah ngejauh dari kamu tetap kepo. Contohnya dia mantan kamu nih misalnya ya. Dia menilai kamu tuh walaupun udah berjauhan, kamu masih pengen tahu atau kepo ya sama mantan kamu gitu ya. Ada yang kayak gitu, dan ada rasa kayak kamu mungkin mau memperbaiki hubungan sama dia gitu. Memperbaiki nggak harus balikan sih. Yes, nggak harus balikan memang. Nah, kamu nih orangnya ya, kalau feminin suka make up, atau suka bersolek, atau suka dandan lah gitu ibaratnya. Kamu mikirin apa yang kamu pakai, apa yang kamu kenakan, apa yang kamu gunakan untuk wajah kamu, untuk penampilan kamu. Nah, bisa dibilang kayak kamu tuh orangnya suka make up, atau suka bersolek, ya, suka merias wajah, atau suka memikirkan penampilan dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya. Kamu orangnya tuh suka kasih batasan ke seseorang, kayak kamu punya boundariesnya sendiri. Kayak misalnya nih kamu punya teman atau sahabat, tapi kamu punya benteng nih ya. Ada hal yang kayak teman atau sahabat kamu tuh nggak boleh nih menerobos benteng tersebut misalnya ya. Kamu punya boundaries. Nggak ada satupun orang yang nggak ada satupun orang yang tahu soal relationship-nya kamu misalnya ya. Kan ada orang-orang yang kayak gitu juga ya. Ada orang yang memang suka merahasiakan relationship-nya ke teman-temannya misalnya. Kamu pakai benteng itu tuh, pokoknya teman-teman kamu nggak boleh tahu relationship kamu dekat sama siapa atau punya hubungan sama siapa. Nah, kamu kasih batasan itu ke teman-teman kamu
gitu. Jadi kayak kamu kasih batasan, pokoknya siapapun nggak boleh tahu kamu deket sama siapa. Nah itu contoh-contoh aja ya. Jadi kamu punya batasan supaya orang-orang tuh nggak menerobos batasan-batasan atau larangan yang udah kamu buat. Kayak you have boundaries, nggak tahu buat apa, tapi kamu punya batasan deh di sini orang-orang lihat ya. Penilaian dia tentang kamu, banyak orang yang ngerasa punya kesamaan nih sama kamu, jadi mereka ngeliat kamu itu kayak ngeliat diri mereka sendiri. Jadi kayak gini, ih ini orang sifatnya gini deh, mirip sama gue banget sih gitu. Ini orang tertutup misterius banget, mirip sama gue banget sih gitu. Kan kadang kita menarik energi yang sama ya. Misalnya kita orangnya gak ribet atau introvert, pasti kita kurang lebih menarik energi yang sama kayak orang-orang yang introvert juga deket sama kita. Misalnya gini, kayak apa ya, misalnya contohnya ada orang-orang yang kayak nggak suka posting sosial media yang berlebihan, ya kan? Berarti kamu sukanya mungkin sama orang-orang yang sama kayak kamu, nggak alay, nggak posting apa-apa di sosial media gitu. Biasanya kita menarik orang-orang yang sama energinya sama kita. Kalau kamu nggak suka posting apa-apa di sosial media, kebanyakan ya kamu mungkin juga sukanya sama orang yang nggak suka posting apa-apa, yang nggak alay, yang nggak berlebihan posting di sosial media. Nah kayak gitu, jadi banyak orang-orang yang ngerasa punya kesamaan dan kemiripan sama kamu. Yes, ya mungkin karena memang ya menarik energi yang sama secara nggak langsung, tanpa sadari gitu ya. Nah, penilaian dia tentang kamu orangnya mikirin orang banget sih, kayak perhatian. Misalnya kayak tanya, udah makan atau belum gitu, lagi di mana, pokoknya kayak perhatian. Ada dari kalian nih orang-orangnya tuh kayak detail ya, lagi di mana, oh udah makan atau belum, di sana lagi apa, ngapain gitu, ada temennya atau enggak. Nah kayak detail-detail gitu loh, kalian tuh sungguh perhatian ya. Terutama kalau ini kayak perhatian, nanya orang udah makan atau belum. Ini perhatiannya beneran perhatian ya, bukan cuma kayak nanya basa-basi, udah makan atau belum. Enggak, ini bener-bener perhatian ya. Dilihatnya sama orang lain. Dan ada orang-orang yang ngelihat kamu tuh kamu deket sama orang yang negatif. Nggak harus circle ya, nggak harus kamu bergaul sama yang negatif, nggak. Mungkin orang ada lihat kayak kamu deket sama 1 atau 2 orang yang negatif atau toxic. Yes ya, tapi ya bisa dibilang kayak circle-nya kamu lah gitu. Dan di sini ada yang bilang kalau kamu tuh pernah punya hubungan yang berantakan gitu. Gak tau nih berantakannya karena siapa atau masalahnya apa, cuma kamu pernah punya hubungan yang ya berantakan lah gitu. Nah banyak dari kalian tuh yang orangnya on time, kayak on time atau time is money. Mungkin kayak waktu tuh penting banget lah buat kalian. Atau kebalikannya mungkin suka telat. Nah di sini banyak orang yang kagum sama kamu, kayak dia tahu banyak orang yang suka sama kamu, banyak orang yang kagum sama kamu, banyak orang yang suka kayak dari penampilan atau apa yang kamu pakai, atau dari luarnya gitu. Pokoknya dia tahu deh banyak orang yang suka atau kagum sama kamu. Yes. Dan di sini penilaian dia tentang kamu, kayak ada orang-orang yang kayak mau deketin kamu tapi kayak segan gitu mereka. Entah segan karena insecure atau segan karena ngerasa takut ditolak deh, takut ada rejection nih, takut kamu cuek gitu. Ada orang-orang kayak gitu loh. Istilahnya sebenarnya orang-orang ini mungkin kagum sama kamu, suka, tertarik, tapi malah takut buat deketin kamu karena kayak kamu tuh dilihatnya tuh kayak kayak seseorang yang terlalu wah gitu. Bukan terlalu wah mewah, bukan terlalu wah berlebihan, enggak, tapi wahnya tuh kayak mereka segan aja buat deketin kamu. Kamu bakal nolak gak ya? Kamu bakal ngerespon gak ya? Atau bakal dicuekin atau enggak ya? Nah, orang-orang itu tuh ngerasa kayak takut jadinya. Penilaian dia tentang kamu. Ada orang-orang nih kalau inget atau lihat kamu tuh jadi sedih. Sedihnya tuh karena mungkin pernah punya hubungan yang menyedihkan sama kamu atau punya tragedi.
atau sesuatu yang dulu pernah terjadi dan itu bikin dia sedih. Atau mungkin ada juga yang sedih karena jadinya tuh nggak komunikasi lagi sama kamu. Ada yang sedih karena pernah menyakiti kamu. Nah, ini orang-orangnya, pokoknya ada sebuah kesedihan deh yang mereka rasain ketika mereka ingat kamu atau ketika mereka ingat nama kamu gitu. Oh, si ini jadinya sedih gitu ya. Oh, si ini dulu gue pernah nyakitin dia. Oh, dulu gue pasti pernah bikin dia kecewa atau bikin dia stres gitu ya, pernah ninggalin dia. Nih ada nih, aduh tiba-tiba jadi baper nih aku energinya. Tadi fun ya, seru, kenapa tiba-tiba jadi kayak nyes gitu. Energinya jadi baper. Aduh, udah ya, kita move dari energi ini ya. Dan kamu memang orangnya gampang kasihan juga sih, jadi kayak ngeliat sesuatu kayak kasihan, sedih, gak tegaan. Nah itu kamu juga orangnya kayak gitu ya. Dan banyak mata yang tertuju sama kamu. Gak ngerti nih alasannya apa nih, cantik, ganteng, menarik, atau pintar, hebat, kamu punya skill apa, ahli di bidang kamu atau apa. Pokoknya banyak alasannya, tapi banyak orang-orang yang memang tertuju sama kamu gitu. Kalian juga tahu dia pasti kalian suka jadi center of attention ya. Nah, penilaian dia tentang kamu. Orang ini nih ngerasa kamu merespon dia, orang ini ngerasa kamu membalas kayak membalas setiap dia chat, setiap dia hubungin gitu. Pokoknya ada orang yang ngerasa kamu merespon dia, merespon baik ya, merespon baik, menerima ajakan atau mungkin soal perasaan juga kali ya. Bisa sih. Jadi kayak ada seseorang yang ngerasa dia ini punya perasaan sama kamu. Kamu juga menerima, merespon perasaannya dia gitu ya. Ini kayaknya memang orang yang ada punya romantic feeling sama kamu. Dan ada yang menilai kayak kamu tuh pantas dan cocok dijadikan pasangan sehidup semati gitu. Maksudnya kamu tuh cocok dijadikan pasangan, istri atau suami gitu ya. Seseorang yang memang pantas gitu loh, layak buat dijadikan seorang pasangan sehidup semati selamanya gitu ya. Ada yang bilang kamu tuh orangnya religius, ya cukup religius lah. Entah kamu suka sharing sesuatu tentang agama atau suka orang tahu kalau kamu tuh memang suka ibadah gitu. Pokoknya ada deh yang orang bisa bilang kamu tuh religius ya. Oke, di sini kamu tuh orangnya cuek menurut orang lain ya. Mau terjadi badai, angin, topan, tsunami, di mana kamu tuh ya tetap aja gitu. Kamu cuek aja. Kamu cuek dan fokus sama diri kamu sendiri gitu. Kamu cuek ya karena kamu memang orangnya cuek. Kamu fokus ke hal yang emang kamu lagi fokusin aja, ke diri kamu sendiri. Kayak kamu punya dunia kamu sendiri gitu. Ya itu, kamu orangnya cuek. Dan kamu mau bersusah payah, misalnya kamu mau dapetin sesuatu, tapi kamu nggak nyusahin orang lain gitu. Kamu berusaha buat dapetin itu dengan tangan kamu sendiri, dengan berusaha sendiri. Ya, banyak orang yang lagi deket sama kamu atau punya hubungan sama kamu, mereka tuh merasa senang dan happy. Karena kamu orangnya memang seru, fun, asik, easy going, diajak kemana aja, dan kamu orangnya mau berjuang. Dalam menjaga hubungan itu kamu mau berjuang, berusaha buat maintain hubungannya gitu ya. Mau bekerja sama ya, menjaga hubungan. Ya ada mau diajak teamwork lah gitu ya. Penilaian dia tentang kamu, ada yang ngerasa kamu tuh penting di antara orang-orang yang lain. Gak tahu ini siapa yang ngomong ya, tapi bisa dibilang kayak kamu lebih penting dari mantan-mantannya. Mungkin dia ngerasa paling deket sama kamu dibandingin sama yang lain yang pernah deket sama dia. Pokoknya kamu tuh punya nomor terdepan, punya nomor 1 lah gitu, di orang tuh urutan terakhir, tapi kamu tuh paling depan gitu. Iya, ada orang-orang yang bilang kayak gini. Dewasa, kamu orangnya dewasa. Ya, dewasa. Dan banyak dari kalian yang pintar buat nabung atau nyimpen uang ya. Nah, dia bilang kayak gitu sih. Jadi kayak kamu tuh punya aset, simpenan atau tabungan, atau memang rajin menabung, saving. Pokoknya yang berhubungan sama itu ya.
Ya memang orangnya banyak yang dewasa, bijak, kan tadi awal aku bilang bijak, nah makanya banyak yang dewasa. Nah di sini kamu tuh suka bermanipulasi ya, lebih kayak gini, misalnya kamu lagi nggak baik-baik aja nih, lagi sedih, tapi kamu tampilin keluar kalau oh iya aku fine, aku baik-baik aja, aku nggak lagi sedih. Nah itu kamu suka nunjukin kamu yang uh, I'm okay gitu di luar, padahal kamu nggak baik-baik aja di dalam ya, rapuh ya, tapi kamu yang tunjukin keluar tuh kamu yang lagi positif, yang baik, yang happy, yang senang. Nah harusnya kan jujur aja gitu, tapi kamu nggak kayak gitu ya, kamu suka memanipulasi keadaan kamu ke luar. Penilaian dia tentang kamu, banyak orang yang bilang kamu itu kayak fotogenik ya, entah dari penampilan, entah dari gaya berpakaian atau gaya saat berfoto. Ada yang bilang misalnya gini, penampilan kamu kalau dilihat aslinya misalnya kamu tuh masih kayak anak-anak gitu ya, kelihatannya kan kayak imut menggemaskan, tapi ternyata kalau di foto tuh kelihatannya malah fotogenik jadi dewasa gitu. Nah ada yang bilang kayak gitu, jadi kayak memang fotogenik, kayak kamu beda lah sama kamu aslinya ya, apa yang dilihat beda sama pas lagi lihat di foto gitu ya. Tapi bukan berarti kayak oh kamu pakai filter nih fotonya, enggak gitu, tapi lebih kayak beda aja gitu sama aslinya ya. Nah ada orang-orang apa ya, yang melihat kamu tuh punya prinsip kamu tuh bagus, nggak tahu nih prinsipnya apa ya, mungkin prinsip dalam hidup gitu kali ya. Nah dari prinsip itu orang ngeliat kamu tuh seseorang yang apa ya, yang kayak nggak bisa dipermainkan gitu ya, ngerti gak? Ada orang-orang yang bilang kayak gitu, kamu nggak bisa dipermainkan nih, kamu kayak punya prinsipnya sendiri, dan itu bagus menurut mereka sebenarnya. Nah ada orang-orang yang banyak mengambil pelajaran dari kamu, terutama orang-orang yang pernah deket sama kamu di masa lalu, mereka banyak belajar dari situ ya, from the past ya. Nah banyak orang yang apa ya, sering nginget sih kayak kenangan-kenangan bareng sama kamu ya. Aku rasanya ini dianya itu nggak harus seseorang yang pernah punya hubungan sama kamu ya, jadi kayak orang-orang yang pernah deket aja, atau orang-orang yang kayak ini teman-teman kamu atau sahabat kamu, mereka kayak sering banget inget kenangan-kenangan bareng sama kamu, dan itu mungkin kenangan yang happy kali ya, jadi kayak suka diinget, dulu kita kayak gini loh. Nah ada tuh orang-orang yang kayak gitu ingatnya kamu. Nah orang-orang yang menilai kamu ini memang ya orang-orang yang suka sama kamu juga sih. Suka sama kamu, dan ada yang ngerasa kayak makin lama perasaannya malah makin besar ke kamu nih ya. Ada yang ngerasa kamu tuh, ada juga nih dari kalian yang suka flirting. Pokoknya banyak dari kalian yang jago flirting ya. Jadi kayak suka merayu-merayu, menggoda kecil gitu kan, yang kayak suka flirting. Mau kamu cewek atau cowok, kamu mungkin juga suka flirting ya. Dan banyak orang-orang nih yang kayak pengen ngedate deh kayaknya sama kamu, jadi pengen lebih deket. Nah mau lebih deket itu kan pasti kayak ketemu gitu kan, jadi pengen ngajak ngedate kamu. Nah orang-orang yang suka sama kamu ini yang perasaannya makin lama makin bertumbuh, berkembang, terus kayak pengen ngajak kamu ngedate, pengen ngajak kamu ketemu gitu. Nah benar, di sini ada coffee cup di sini mungkin lebih kayak gitu ya, pengen ngajak kamu meet up, ketemu lebih deket sama kamu, ngobrol face to face, kamu tuh orangnya gimana sih, asik gak sih, diajak ngobrol gimana ya, nyambung atau enggak ya gitu. Ini misalnya chat-chatan udah enak nih kan, langkah baiknya diajak ketemu gitu. Nah ada orang-orang yang ngomongnya tuh kayak gitu ya, pengen ngerasain pas ketemunya nih gimana sama kamu gitu. Nah kan yang suka sama kamu ini, yang menilai kamu ini ada teman-teman kamu juga, dan apa ya, kayak kamu tuh enak juga diajak berteman, dan mereka juga ngerasa kamu punya banyak teman. Ya kamu orang yang cukup pandai bersosialisasi lah ya. Nah nih kan, nih ada nih memang orang-orang yang ngerasa ya kamu tuh pernah sefrustasi itu dalam sebuah hubungan ya, kamu kalut, galau ya, apa ya, patah hati mungkin ya, pernah patah hati di dalam relationship, pernah kamu yang jadi kayak insecure,
nggak mau ketemu banyak orang, menutup diri, menyalahkan diri sendiri, ya. Pernah mungkin dalam hubungan yang sama orang yang egois gitu ya, pernah nggak sih? Nah, ada sifat-sifat kamu yang tidak sama orang tuh kamu orangnya cemburuan. Iya, cemburuan katanya nih. Gimana nih? Benar nggak nih? Ada yang bilang kalau kamu tuh orangnya cemburuan. Ya, tuh ada orang yang bilang juga kalau kamu memang ya suka bersosialisasi gitu lah. Ngobrol-ngobrol, ketemu banyak orang juga. Kamu suka momen-momen yang kayak gitu, ya. Terus apalagi nih? Dimanapun kamu kayak memberi cahaya. Pokoknya kamu misalnya nih kamu lagi ketemu sama teman-teman kamu, pas ada kamu tuh jadi kayak beda aja gitu, jadi kayak lebih hidup, momennya tuh jadi kayak lebih hidup, acaranya tuh jadi kayak lebih hidup lagi pas ada kamu, ya. Kamu orangnya juga pandai beradaptasi, ya, terus kadang juga ada sisi sedikit yang pelin-pelan, ya, suka berubah-ubah juga. Dan banyak orang yang bilang kalau kamu tuh bisa menyembuhkan diri kamu sendiri. Misalnya kamu terluka, tapi kamu cepat healingnya. Atau mungkin juga kalian baik yang jiwa-jiwa healer nih, spiritual. Jadi bisa dibilang kayak kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri gitu. Misalnya kamu sakit atau ngerasa apa, tiba-tiba sembuh gitu kan. Kayak cuma usap-usap gitu. Dulu aku gitu ya, sakit apa gitu ya di perut aku atau di dada aku nggak enak, aku usap-usap gitu kayak sambil baca sholawat, ternyata alhamdulillah sembuh. Nah, itu kan berarti ada jiwa-jiwa healer. Mungkin tangan kalian kayak tangan-tangan yang kayak hangat gitu kan, kayak apa sih? Berdarah. Apa sih? Orang-orang yang berdarah hangat gitu. Apa sih? Kayak hot ini. Aduh, aku bingung jelasinnya. Pokoknya gitu deh. Ada orang-orang yang memang tuh kayak jiwa-jiwa healer gitu ya. Tangannya tuh tangan hangat, biasanya kalau jiwa-jiwa healer gitu ya. Kayak beda aja gitu pokoknya. Oke, kayaknya itu aja gengs, terlalu lama. Ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke, ada pesan semesta untuk kamu ini. Udah aku shuffle sebelumnya. Pesan semesta untuk kamu adalah apa nih? Kayaknya banyak dari kalian yang kayak ingin lagi mengambil keputusan. Iya, kayaknya. Cuma entah gimana. Ingin mengambil keputusan sama seseorang yang kamu ngerasanya tuh ada perbedaan sama dia. Nah, mungkin pesannya adalah coba kamu cari tahu dulu. Nggak tahu nih cari taunya gimana, cuma dibilang tuh kayak kamu cari tahu dulu sebelum mengambil keputusan. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Nggak apa-apa, slow down aja, tapi cari tahu dulu gimana gitu ya. Misalnya kamu mau ambil keputusan, pilih A atau B nih, ya kamu cari tahu dulu si A ini orangnya gimana gitu, baik atau enggak. Jangan asal pilih, jangan terburu-buru gitu ya. Nah, di sini mungkin banyak kalian yang lagi bingung ya. Ini berkaitan sama apa ya? Bisa karena berkaitan sama emosi ya. Mungkin akhir-akhir ini ada yang ngerasa sakit hati karena emosi ya. Ya mungkin bisa dibilang jangan terlalu diambil hati ya, jangan terlalu sensitif sama hati. Apa ya, intinya dikontrol juga kali ya, dikontrol emosional kamu, jangan terlalu sensitif dan jangan diambil hati. Emang ada orang-orang yang suka gampang nyakitin hati orang ya, tapi ya udah jauh-jauh aja, mendingan dari orang-orang kayak gitu ya. Dan di sini bisa dibilang adalah jauhi atau akhiri sesuatu yang bikin kamu emosi atau marah. Misalnya ada orang-orang yang selalu bikin kamu marah, bikin kamu kesel, ya udah jauhin aja, putus hubungan aja, nggak apa-apa, akhiri aja. Mau dia teman atau siapa, kalau memang dia nggak bawa dampak positif buat kamu, ya buat apa gitu kan. Nah, di sini ada lagi pesannya. Jalani aja apapun ya. Kalau kamu ngerasa misalnya kamu mau kamu mau melamar kerja gitu istilahnya, kamu ngerasa banyak banget nih hambatannya, ya udah kamu tetap aja jalanin, mengalir, jangan terlalu dibawa stres. Pokoknya apapun yang kamu lihat di depannya ada hambatan, jalanin aja, nggak usah takut, nggak perlu takut gitu sih katanya.
Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat. Tungguin video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.